Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Jika Prabowo benar-benar ingin menepati janjinya untuk tidak menyengsarakan rakyat, maka langkah pertamanya haruslah membongkar jaringan korupsi yang telah mengakar, bukan justru membuka jalan bagi pengampunan. Jika penguasa mengampuni para perampok uang negara, bukankah itu sama saja dengan mengkhianati keadilan dan memperpanjang penderitaan rakyat? Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan tegas soal penindakan korupsi. Namun Prabowo juga meminta rakyat bersabar karena dirinya sebagai presiden tak memiliki tongkat layaknya Nabi Musa dan Nabi Sulaiman. Ya, ini tantangan kita bersama. Dan kita akan atasi itu semua. Saya sangat optimis. Tapi kita juga realistis. Ya, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat semacam tongkat Nabi Musa, tidak punya. Tidak punya tongkat Nabi Sulaiman, tidak punya. Tapi percayalah, kalau kita beritikat baik, kalau kita bertekad untuk berbuat baik, kita yakin kita akan berhasil. Kita yakin Yang Maha Kuasa bersama kita. Prabowo menjelaskan soal upaya penindakan korupsi dan menegaskan dirinya tidak memaafkan koruptor. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu. Ada satu regulasi lagi menurut saya yang penting dan sampai sekarang itu tidak pernah digunakan. Dalam hal ini Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sementara selain korupsi, perbuatan nepotisme dari penyelenggara negara kan cukup banyak tuh ya. Dalam kacamata saya ini karena memang aparat penegak hukum cenderung takut ya berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Karena prinsip peristiwa nepotisme itu selalu bertalian dengan kekuasaan, dan lazimnya penegak hukum kadang-kadang menghindari atau semacam benturan dengan kekuasaan. Pernyataan Efriza seakan menjadi pisau yang menguliti realitas. Jika kasus-kasus korupsi besar di era Jokowi terus bermunculan tanpa tindakan tegas, apakah ini sekedar bukti kegagalan pemberantasan? Atau justru cerminan dari kehendak tersembunyi untuk membiarkan korupsi tetap bernafas dalam sistem? Jika benar korupsi hanya diketahui tapi dibiarkan, maka pertanyaannya, siapa yang sebenarnya sedang dilindungi? Iya, kalau dianggap bahwa ini kegagalan di eranya Pak Joko Widodo, ini adalah sebuah sinyal memang di era Pak Joko Widodo, jangan-jangan bukan gagal, tapi memang kasus korupsi itu tidak mau diberantas. Diketahui tapi dibiarkan. Nah, ini adalah suatu hal yang kok bisa sampai 5 tahun. Ini yang perlu diselesaikan, diusut oleh Kejagung. Dan yang kedua, jangan-jangan Pak Jokowi sebagai presiden mengetahui kasus itu tapi tidak punya keberanian untuk memprosesnya. Atau yang ketiga, Kejagungnya ini tidak punya keinginan untuk menyelesaikan kasus tersebut, tidak punya rasa untuk membela kepentingan rakyat. Rasa membela kepentingan rakyat itu harus hadir di dalam setiap pejabat publik. Karena kalau tidak, akan ada pembiaran, akan ada merasa bahwa ini adalah suatu hal biasa saja. Dan yang keempat, bisa jadi kasus ini memang ada pemainnya. Pemain dalam tanda kutip ini adalah aktor utamanya yang berada di posisi puncak dari Kementerian BUMN misalnya, atau yang mengelola BUMN, ataupun
di dalamnya itu tanpa dilakukan pengawasan yang ketat, karena kesadaran bahwa ada kasus ini dan kemudian pengawasan itu tidak terlalu ketat supaya tidak muncul ke permukaan. Dan sisi yang lain, inilah yang terjadi, bagaimana subsidi kita selalu tinggi, selalu meningkat, tapi ujung-ujungnya masyarakat tidak pernah merasakan dampak pemberian subsidi ataupun merasakan manfaat subsidi secara masif. Pemanggilan Ahok dan Nike Widiawati ke DPR bisa jadi momentum pembongkaran mega korupsi Pertamina atau sekedar drama politik tanpa hasil. Rakyat marah bukan hanya karena kasus oplosan, tapi karena kejahatan di sektor migas ini dibiarkan tumbuh subur. Jika Mufti Anam serius, pemanggilan ini tak boleh berhenti di retorika. Yang dipertaruhkan bukan sekedar uang negara, tapi kredibilitas hukum dan kepercayaan publik. Jika kasus ini tak diselesaikan dengan transparan, maka yang busuk bukan hanyalah Pertamina, tapi seluruh sistem yang menaunginya. Misalnya sebelum saya berhenti, saya udah kunci dalam RKAP untuk 2024. Itu di dalam RUPS, sudah di RUPS baru saya berhenti. Mereka harusnya melakukan penghematan 46% di seluruh procurement pengadaan. Di semua Seluruh ekosistem sektor, Pertamina ya? dan itu sudah tanda tangan. Anda bisa periksa. Makanya saya senang banget kalau Kejaksaan Agung mau hebohkan kasus ini. Kan ini udah 2025 nih. Kita tinggal lihat aja direksi. Ikutin nggak RKAP, RUPS yang sudah kita tanda tanganin bersama untuk 2024. Kalau penghematan nggak 46% sesuai hitungan, kita pakai konsultan kok. Berarti maling. Berarti kalau diubah di RUPS RKAP-nya, berarti ada intensi nyolong. Nah itu yang bisa saya lakukan. Sebagai komut. Saya sebagai bilang, komut holding. kenapa saya semua tercatat? Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan nganggap saya nggak berdaya hari ini. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina, karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Saya bilang. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap, ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin. Ahok menantang keadilan dengan meminta rekaman rapat diputar di persidangan terbuka. Namun, pertanyaannya adalah, apakah sistem hukum kita cukup berani untuk benar-benar menampilkan wajah aslinya di depan publik? Jika rekaman itu benar-benar diputar, kita akan melihat dengan jelas siapa yang berada di balik layar permainan ini. Dan mungkin, itu bukan hanya segelintir individu, tapi sebuah jaringan yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari yang kita bayangkan. Kalau soal pemasuknya mencampur itu, ini memang permainan bajingan lah. Kenapa lu terima? Anda masih ingat nggak? Kalau kita pengadaan bener ya? Ya. Anda masih ingat nggak orang suka tulis? Ahok tuh terbengkalai itu bus-bus Transjakarta, ratusan unit, 300 miliar. Itu para pembenci saya bilang Ahok yang mentelantarkan. Bener, saya yang mentelantarkan bus-bus itu. Tapi saya tidak bayar masalahnya. Jadi waktu orang masukin mobil itu ke Jakarta, gue lihat speknya nggak sesuai, gue tolak. Tolak lalu gimana dong, bus gue gitu banyak udah datang. Emang gue pikirin kenapa lu mau curangin gue? Nah harusnya kalau Pertamina beli minyak, Anda punya insinyur bisa ngetes dong. Masa minyak masuk kapal mesti komut yang tunggu di Tanjung Priok ngetesnya? Oke. Kalau itu ya semua dipecat aja. Gue suka ngomong kok. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti ada siap dipanggil ke Jagung? Oh saya siap, saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis, pembelian beras, mesti saya. Kalau itu ngapain ada ratusan ribu pegawai? Suruh gua aja semua.